Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua lagi ada di toko parfum Arova nih, dan di sini gua dan rekan-rekan gua bakalan wawancarai dari toko parfum Arova, yaitu dengan pemiliknya langsung, Mang Deden. Oke, ini dia videonya. Oke guys, gua udah sama rekan-rekan gua nih. Coba nih kenalin dulu dong siapa namanya. Perkenalkan, nama saya Sofiullah. Halo, perkenalkan nama saya Giska. Nah itu rekan-rekan gua ya guys. See you. Selamat pagi ya. Hari ini kalau boleh tahu dengan siapa? Boleh perkenalan diri dulu. Saya dengan Denny Jailani. Oke, di sini saya akan bertanya tentang awalnya gimana sih ya kepikiran untuk buka usaha dari Aropa Parfum ini dan perubahan besar sejak pertama buka sampai yang sekarang. Kalau dilihat historik, sebetulnya kita udah ngerintis itu dari sebelum 2010. Kurang lebih kalau nggak salah waktu itu tahun 2008. Sebelum namanya Aropa Parfum. Di dunia parfum sudah bergelut dari sekitar tahun 2008. Nah, kita mulai dari produksi. Ada yang parfum yang roll on, yang oles, sama yang spray. Sistemnya kita native ke warung, ke toko konsinyasi, proses di sini produksi, kemudian sesuai penyataan dan beberapa sales yang kita punya titipkan ke warung. Itu awalnya. Kalau digambar, alur kerja utama dari pelanggan datang sampai selesai itu seperti apa? Biasanya pas customer kan konsumen itu datang kemudian menanyakan aroma parfum, rekomendasi, ya ada yang memang untuk kerja, ada yang untuk misalkan ke kondangan, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk kantoran ataupun kerja pabrikan. Biasanya menanyakan rekomendasi dan kemudian si staff atau karyawan ini mengarahkan, biasanya menanyakan kembali jenis aroma apa yang disukai, karena tentunya setiap orang itu punya punya selera yang berbeda. Nah, konditornya terhadap aroma pun begitu. Ada yang menurut salah satu enak, ya segar, manis misalnya. Nah, ternyata customer yang lain, konsumen yang lain justru nggak suka. Sehingga kita arahkan dulu supaya lebih mengerucut. Nanti kita memberikan rekomendasi itu sesuai dengan apa yang diinginkan ya, oleh customer gitu kan. Ada yang misalkan aromanya yang segar, yang manis gitu, atau yang kalem-kalem gitu. Ada juga yang senangnya itu yang strong. Atau juga yang karakter Arabian, Timur Tengah. Nah, itu kan berbeda dari segi karakter aromanya. Jadi biasanya Pak customer datang menanyakan rekomendasi dan kita tanya balik mau yang seperti apa gambarannya. Kemudian setelah dikasih tahu maka si staff ini, karyawan ini menunjukkan beberapa sampel, misalkan diambil 2 atau 3 sampel aroma. Kalau memang belum cukup ditunjukkan kembali yang memang sesuai dengan seleranya. Sambil menunggu biasanya si staff ini, karyawan ini menawarkan, dan wajib ini menjadi salah satu bagian dari standar operasional kita, wajib ya diharuskan untuk menawarkan minuman ya welcome drink gitu kan, minuman makanan yang sudah kita sedia, dan itu gratis untuk semua customer ya. Untuk indikatornya apa yang dipakai untuk menilai apakah proses bisnisnya ini sudah efektif atau belum? Secara indikator, pertama dari segi pelayanan, tadi benar-benar kita memaksimalkan sesuai dengan prosedur, pelayanan maksimal, supaya konsumen ini merasa puas. Pun mungkin ketika produk yang dicarinya nggak ada atau barangkali nggak sesuai, tapi ketika kita pelayanannya maksimal, kita bisa jadikan rekomendasi untuk produk yang lain, diarahkan kepada produk yang lain. Nah, benar-benar kita pelayanan maksimalnya ini dimaksimalkan gitu. Untuk indikator keberhasilannya, ya, biasanya kita ada istilah upselling. Bagaimana kita menjual ya, ketika si customer ini awalnya mau beli misalkan 50.000, itu bagaimana si staff ataupun karyawan yang berimprovisasi sehingga menawarkan supaya pembelanjaannya bisa ditingkatkan. Karena kita juga menawarkan bonus, ya bonus pembelian ketika pembelian di atas 30.000 atau minimal 30.000 itu langsung mendapatkan bonus.
dan diarahkan untuk menjadi member supaya ketika ada komplain itu bisa menanyakan ataupun mengajukan ke nomor WhatsApp yang sudah kita sediakan, sehingga menanyakan rekomendasi parfum yang terbaru ataupun untuk tadi untuk luar ruangan di ruangan AC misalkan itu beda-beda, sehingga ada komunikasi ya, ada sistem member untuk menanyakan hal tersebut. Pernah ada perbaikan nggak yang pernah dicoba dan apa ide yang perbaikan ke depan tuh, yang mau ditingkat? Untuk perbaikan per Ramadan tahun ini kemarin di bulan Februari, alhamdulillah kita sudah berbenah, termasuk dari segi sistem yang diterapkan di perusahaan ini. Yang pertama dari legalitas, jelas kita sudah perkuat dengan perizinan-perizinan sesuai dengan kebijakan atau peraturan pemerintah, sehingga secara operasional, secara legalitas perusahaan kita sudah resmi, sudah legal, dan itu menguatkan secara bisnisnya, ya, secara usahanya. Kemudian peningkatannya dalam hal kedisiplinan, ada SOP, ada standar operasionalnya, ada indikator keberhasilannya masing-masing jenjang, baik di karyawan, staf toko, ya, ataupun di kepala tokonya, ataupun di kita juga ada bagian produksi, bagian proses, terus ada di takaran manajemen, yang masing-masing punya job desk yang sudah diberikan oleh kita. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya, ada apa aja sih yang dicatat dan apakah masih manual atau sudah digital? Sebelumnya kita menerapkan sistem pencatatan manual. Nah, ini tugas dari kepala toko untuk mencatat setiap transaksi, bapak mengarahkan pada staf juga. Ya. Atas setiap transaksi yang dilakukan ada pertama transaksi, kemudian pembelian berapa, kemudian member, apakah ada member baru, terus produk yang dibelinya sudah kan format tertentu dan juga berikut botolnya pakainya. Kemudian itu berjalan lama itu beberapa tahun, dan per tahun ini alhamdulillah kita udah mencoba untuk beralih berawal dari pencatatan ke Excel dulu ya, Excel yang itu cukup memudahkan, sangat memudahkan juga dalam hal pelaporan gitu, di mana terekap selama 1 bulan ya akumulasi ya, untuk pencatatan pendapatan, omsetnya, kemudian membernya, dan juga transaksinya. Secara umum kurang lebih indikatornya yang dilihat itu dari omset, pendapatan, transaksinya berapa per harinya, gitu kan. Kemudian member baru ada berapa. Dan per bulan kemarin berarti udah berjalan efektif 1 bulan, kita sudah menyalakan sistem kasir. Kita menggunakan salah satu aplikasi kasir dari teman yang kita kenal ya, dan itu punya aplikasi enggak bisa diserahkan dan disesuaikan. Sebulan kemarin sudah beres penyesuaiannya dan sudah tercatat melalui sistem aplikasi kasir. Jadi alhamdulillah untuk saat ini pencatatannya sudah tersistem dari aplikasi ya kasir, kemudian juga di transaksinya melalui tablet, kemudian dicetak ya di print out slow. Ini masing-masing customer ketika belanja itu kita arahkan kepada semua staff untuk memberikan stop transaksi penjualan ini, stop transaksi pembeliannya, sehingga masing-masing customer bisa melihat pembelian sekarang itu berapa atau apa saja ini dia. Oke. Kalau dilihat langsung kan alur pelayanan pelanggan seperti apa dan hal apa yang jadi perhatian utama untuk jaga kualitas? Untuk pelayanan bagaimana tadi disampaikan juga ya, ketika customer datang menanyakan rekomendasi aroma atau parfum ya, produk yang ini, maka karyawan atau staff mempersilahkan, dan bahkan sebelum memilih produk juga kita sudah harus mengarahkan supaya bikin minuman ya, karena kita menyediakan welcome drink itu sebagai bentuk pelayanan kami. Kita sediakan makanan minuman bergizi gratis, ada minumannya, ada teh, ada kopi gitu, ada es teh gitu. Kemudian untuk makanannya kita sediakan kukusan, ada jagung rebus, ada pisang, ada ubi dan sebagainya. Gimana itu sebagai bentuk pelayanan kami, sehingga customer tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dalam menunggu ataupun mengantri dalam proses peracikan parfum. Kemudian biasanya setelah menanyakan rekomendasi, kita tanyakan kembali mau karakter yang seperti apa, aroma yang dipilihnya, sehingga ketika karyawan ini memberikan sampel yang 2 atau 3 itu sudah cukup mewakili, ataupun barangkali nggak sesuai, nggak cocok, kita bisa pilihkan yang
yang lain gitu kan. Sehingga tidak mesti terlalu banyak yang dikeluarkan sampel produknya. Kalau untuk sampel biasanya ya kita sesuai dengan keinginan kebutuhan konsumen saja. Baru ketika konsumen sudah ada yang dipilihnya aromanya, ya kan, baru kita tanyakan kembali ya mau berapa mili atau berapa rupiah yang dipilihnya itu kan karena menyesuaikan karena harganya kita hitungannya per mili untuk bibitnya itu. Dan nanti diproses, diracik sesuai dengan permintaan juga mau berapa ribu boleh, mau 100.000, 50.000 dan kita menyediakan bonus ya. Bonus itu sebagai bentuk pelayanan kami juga dan kelebihan di toko kami yang di restoran kami belanja minimal 30.000 itu sudah mendapatkan bonus dan kelipatan misalkan 60.000 berarti dapat bonus 2 atau bonus yang lain ada yang lebih lebih kapasitasnya lebih banyak 100.000 otomatis terus bisa nambah lagi atau bisa ambil yang repo. Jadi kita sediakan drink, kita sediakan bonus dan kita karena tempat juga cukup lumayan enak ya karena memang posisinya terbuka ya sehingga walaupun menunggu nggak begitu jenuh ya tidak begitu bosan apalagi disediakan kopi dan juga minuman ataupun makanan ya sehingga bisa konsumen itu bisa berlama-lama ya sambil menunggu antrian ataupun menunggu proses racikan Pak. Seperti itu. Aktivitas apa yang paling bikin pelanggan puas dan ada aktivitas yang terasa buang waktu atau biaya gitu? Kalau untuk yang bikin pelanggan puas sebagaimana slogan yang kita tanamkan di perusahaan atau menjadikan sebuah budaya perusahaan dan kita senantiasa terus komitmen ya ke karyawan setiap hari di briefing itu yang pertama tadi kita menyediakan welcome drink sebagai bentuk pelayanan kami sehingga konsumen merasa puas ya. Nah tagline kita adalah puas produknya puas pelayanan kita puas pelayanannya dari segi welcome drink kemudian juga ada bonus tambahan ketika belanja minimal 3 terus dari segi pelayanan kita memastikan siap pelayanan ke siapapun itu tanpa pandang bulu untuk semaksimal mungkin kita ramah-tamah, sopan santun dan juga mengarahkan ya mengarahkan si customer ini supaya bisa sesuai dengan apa yang diinginkannya tuh pas gitu ya tepat misalkan minta aroma ini minta produk tertentu ya, kita hanya ikut mengarahkan membantu barangkali ada konsumen juga yang biasanya bingung mau milih aroma apa ya kita bantu arahkan itu pentingnya ada komunikasi maka kita selalu briefing untuk komunikasi ini supaya bisa lebih maksimal dalam pendekatan. Jadi ide perbaikan apa yang sudah kepikiran dan langkah awal penerapannya gitu? Untuk perbaikan yang pertama kita terus berupaya untuk digitalisasi ya sehingga setiap laporan kita bikin supaya lebih mudah membacanya dan juga lebih praktis dan lebih rapi ya, sehingga tidak banyak data yang bercecer. Kemudian secara sistem juga kita perbaikan dalam hal perekrutan pengguna per hari ini pun kita sedang ada yang training ada 4 orang. Ya, ini udah mulai kita terapkan sistem bagaimana mengenalkan kepada yang training ini supaya pelayanannya benar-benar maksimal ya karena kita bukan hanya sekedar jualan ya tapi bagaimana konsumen ini customer ini merasa puas dengan pelayanan yang kita terapkan di Aloha Parfum. Dan pertanyaan selanjutnya nih, rata-rata berapa menit sih proses refill masuk dan kalau ramai biasanya waktu tunggu jadi berapa lama? Kalau untuk waktu yang durasi dari mulai tadi pelayanan akan mengoperasikan sebetulnya relatif kita juga nggak menekankan kilometer harus jadi nggak begitu tapi lebih kepada tadi ya pelayanan ramah-tamah sopan santun ngobrol sehingga konsumen juga nggak terasa gitu kan dan terasa dan nggak akan buru-buru juga sebetulnya kalau proses pelacikan simple kalau memang aroma yang diinginkan sudah ada misalkan aroma tertentu aroma A dan 10 mili praktis tinggal diambil aromanya yang kemudian mau campurannya berapa mili tambahannya gitu dan tinggal ditambahkan ke tempat ke botol yang sudah disediakan atau bawa sendiri biasanya karena kita kan refill gitu ya bawa sendiri ya, sehingga kalau untuk proses ngeracik sendiri sebetulnya mudah dan juga praktis ya simple kurang dari 2 menit pun udah bisa sebetulnya cuman
Nah, kita kenapa dibikin durasi yang dibikin santai, dibikin enjoy supaya tadi kita menekankan kepada semua kru yang ada di sini untuk benar-benar memaksimalkan puas pelayanannya sehingga konsumen ini merasa ya nyaman gitu ya belanja ke sini. Itu. Adapun eh, yang menjadi kunci utama juga kita menyediakan produk-produk yang memang berkualitas hasil dari eksperimen ya ataupun uji coba sebelumnya dari beberapa kali untuk memasarkan produk A saja kita itu udah memilih dari beberapa supplier. Jadi nggak sekedar udah yang ini aja lah lebih murah, nggak begitu. Yang jadi fokus utama kita bukan harga, tapi puas, ya, puas produknya. Bagaimana puas produknya itu melalui beberapa tahapan, nggak sekedar ngambil produk yang murah atau mahal, nggak. Yang kita pilih itu produk yang terbaik. Itu ada beberapa tahapan juga kita uji coba dulu ketahanannya, terus tingkat aromanya. Ini kan ada masing-masing punya karakter aroma gitu ya. Itu kita pilih yang berdasarkan yang terbaiknya yang mana seperti itu. Oke. Dalam transaksi ada berapa langkah dan apakah ada aktivitas tambahan selain refill, bungkus, dan juga Hmm. Kalau untuk tahapan transaksi tadi ketika konsumen sudah ada aroma yang dipilih, yang kemudian kru menyiapkan aroma tersebut ataupun produk tersebut, menuangkannya sesuai dengan permintaan, misalkan 10 mili atau berapa mili. Kemudian kantornya juga kita tanyakan mau berapa dan kita rekomendasikan ada grade tertentu, ya ada yang fusi, premium, kemudian yang standar. Gitu kan. Itu pun menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tanggapannya setelah dipilih produknya berapa mili, kemudian jadi diraci, dikasihkan dan ke kasir untuk proses pembayaran. Nah, untuk pembayaran juga kita menyediakan ada kris, ya, transfer ataupun bisa cash. Nah, sehingga itu pun dikomunikasikan ketika transaksi pembayarannya mau cash, kris ataupun transfer. seperti itu ya. Selanjutnya ada pertanyaan tindakan apa yang dipakai untuk lihat kita lihat misalnya transaksi harian, repeat order, juga profile dan target penjualan biasanya enggak. Kalau untuk kinerja kita masing-masing ada indikatornya baik kru, kepala toko ataupun di produksi dan juga manajemen. Adapun sebagai gambaran kinerjanya setiap hari biasanya setiap pagi kita cross check ini produk apa saja yang stoknya udah habis atau stoknya udah hampir habis sehingga harus dilakukan isi ulang ke bagian grosir atau ke bagian gudang. Kemudian eh, pas buka toko juga kita sudah sediakan SOP-nya ya job desk-nya ada buka toko kemudian beres-beres ya bersih-bersih segala macam kemudian kita pastikan tempat duduknya, meja etalase, botol-botol itu semuanya dirapikan, dibersihkan. Itu bagian dari SOP juga, dan juga yang tadi produk-produk yang botolnya misalkan ada yang kosong atau produk tertentu ataupun ada yang kelihatan berdebu dan karena memang kita pinggir jalan gitu ya itu harus nanti setiap hari dirapikan, dibersihkan. Ada satu pertanyaan dari saya, A. Kira-kira ada nggak keinginan untuk membuat sebuah aplikasi yang dimana untuk pembelian, penjualan, pencatatan transaksi di aplikasi yang namanya Arova Platform itu sendiri? Jadi, sebetulnya hal tersebut kita sudah bahas, kita sudah musyawarahkan dengan tim, dengan manajemen supaya peningkatan dalam hal digitalisasi. Ada beberapa poin yang menjadi catatan di pembahasan tersebut. Apakah kita mau coba ke marketplace semacam Oren ataupun di atau hijau dan sebagainya gitu kan, atau kita mau buka atau bikin toko sendiri karena mendengar ada beberapa customer kita yang bahkan udah keluar negeri ya waktu itu pernah ngirim juga ke Amerika Serikat ke kapal pesiar ke New Zealand atau kemana gitu beberapa yang itu teteh padahal di sana ada tapi karena sudah cocok dengan produk Alfa memerlukan apa, eh, kurir ataupun yang memang mesti bahkan lintas negara seperti dan ini udah berjalan juga beberapa customer kita di luar kota yang juga tetap pengen produk Alfa kita sediakan tapi ya via Japri di WhatsApp gitu kan tidak melalui marketplace karena memang mengingat kita lihat di mana marketplace ini cukup lumayan untuk biaya admin dan juga lain-lainnya dan bukan hanya itu saja karena kita itu ya masih kerepotan masih keteter dengan
penjualan secara langsung, belum ada bagian adminnya, belum ada bagian packingnya, yang itu secara khusus harus ada. Maka ketika ada customer yang ingin dikirim pun ya, ingin di melalui paket ini ya, itu ya belum ada yang tugas khusus untuk packing, sehingga ya otomatis kru yang ada untuk menyiapkannya. Sehingga di pembahasan kita untuk marketplace itu tertunda, dan kita pun sudah ada pembahasan terkait pembuatan aplikasi sendiri, dan bahkan sudah saya coba cari ke beberapa teman ya, ada 2 orang yang memang itu bisa ya di bidangnya untuk pembuatan aplikasi, namun tertunda karena memang pertama dari segi itu karena sistemnya custom ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Namun saat ini karena banyak kerjaan, ya banyak juga deadline yang mesti kita garap, ada toko baru juga, kemudian juga biaya ya, sebetulnya kalau biaya bisa menyesuaikan sebetulnya ya, namun ada hal lain yang memang mesti jadi prioritas terus. Jadi untuk aplikasi tertentu kita sangat harapkan, kita sangat butuhkan sebetulnya, dan ini sudah dalam pembahasan ya, mau dibuat semacam toko sendiri ya. Kita juga udah ada sebetulnya di LinkedIn ya, kemudian di beberapa store yang menawarkan ke kami ya, kita sediakan saja. Adapun untuk sampai menyengaja ya, menyengaja dan fokus itu untuk saat ini belum, karena belum ada tim yang memang khusus di bidangnya di digitalisasi untuk menggarap hal itu. Dan kita sangat mengharapkan ada tim atau nanti ya kedepannya ya, yang memang khusus menggarap di marketplace ataupun di digitalisasi, bisa di LinkedIn ataupun di store-nya yang itu khusus untuk marketplace, sehingga menggunakan ke customer konsumen yang jauh ya, jarak jauh atau ya jangkauannya bisa lebih luas tentunya, yang jarak jauh ini supaya bisa tetap kita belanjanya kita layani semaksimal mungkin ya, karena tentunya ada perbedaan ini antara online dengan datang langsung. Di satu sisi kalau datang langsung ke sini puas pelayanannya dia secara langsung, bisa nikmatin makanan minuman bergizi gratis ya, bisa secara langsung ya enjoy lah di sini ya, relax. Kalau online kan tentunya hanya produknya saja yang dikirimkan, tapi tentunya itu pun jadi catatan kami supaya tetap menyediakan produk-produk yang berkualitas, sehingga tagline puas produknya bukan sekedar teori saja atau bukan sekedar jualan saja, tapi memang benar kita terapkan supaya produk yang dipilihkan yang kita berikan untuk untuk customer ini yang yang terbaik. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pertanyaan yang menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah videonya dari kita ya. Diperkenalkan ya. Nah, sini gue lagi nyobain varian parfum dari Alpha Parfum nih. Banyak pembelian tinggal down, non, saya juga set. Dan di sini juga ada bukti ori. Mau yang ada itu ya. Sumpah, sama persis. Oke guys, jadi videonya segini aja. Bye, see you guys.